Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Saya Eko Kurniawan. dan hari ini kami berdua sudah diberikan kesempatan untuk menjadi host dalam acara Bincang Sehat Sahabat Sehat RSPS hari ini. Oke, Mbak. Untuk tema Bincang Sehat kita hari ini bertepatan untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia yang rutin tiap tahun kita peringati, yaitu pada minggu kedua bulan Maret. Hari Kamis. Hari Kamis ya? Hari Oke, Kamis Pak. minggu kedua pada bulan Maret setiap tahunnya. Setiap tahun ya, rutin ya. Topiknya adalah cuci darah. Cuci darah? Apa tuh? Oke ya. Oke, Oke. sip. Sudah. Oke, kalau begitu kita punya narasumber nih sebagai info penjelasan dari topik kita hari ini. Kita punya narasumber yaitu seorang dokter spesialis wanita yang sudah terkenal banget di Kabupaten Pasir. Nggak ada yang nggak tahu pasti ya. Iya, pasti Terkenal dong. banget ini. Ya, dan beliau ini sudah lama mendedikasikan dirinya untuk membantu masyarakat Kabupaten Pasir dalam menjaga kesehatan selama sudah puluhan tahun kayaknya ya. Mulai dari 2001 udah ada di Kabupaten Pasir. Belum lahir saya. Belum. Anda Jelas, terlalu merendah ya. Oke. Oke, kalau begitu biografinya apa nih, Mas Eko? Boleh deh, saya bacakan dulu ya. Beliau namanya Dr. Widi, spesialis penyakit dalam. Beliau kelahiran di Surabaya tanggal 13 Oktober tahun 1975. Pendidikan beliau dari SD hingga SMA ditempuh di Surabaya. Pendidikan dokter umum beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lulus tahun 1999. Nah, kemudian beliau mengabdi di Rumah Sakit Panglima Sebaya dari tahun 2001. 2001 itu. Iya, betul. Benar ya? Betul. Oke. Kemudian beliau tahun 2006 melanjutkan jenjang pendidikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Malang. Kemudian tahun 2011 kembali beliau mengabdi sebagai dokter penyakit dalam hingga sekarang. Nggak kebayang ya? Luar biasa. Kontribusi beliau untuk kabupaten ini. Luar biasa. Oke, kalau begitu kita punya pantun dulu nih. Lupa tadi nih. Mesti ya? Mestinya pantun dulu tadi tuh. Nah, Mesti jadi ya? Oke, pantun dulu dong, Mas Eko. Boleh deh. Aduh, saya pikir dulu ya. Hah? Oke. Makan ketupat di Simpang 4. Cakep. Selamat memperingati WKD 2024. Oke, Ya? Mas Eko punya, aku juga punya dong. Boleh. Coba dong. Perawat HD sibuk sana sini. Cakep. Tapi terkadang bertingkah janggal. Bersama kami di sini meningkatkan pengetahuan ginjal. Cakep. Oke, sekarang kita panggil aja nih narasumber Oke, kita ya. sana sini harusnya. Iya. Langsung nih. Langsung. Oke. Hai, halo sahabat sehat. Kaget, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Ibu ini dokter atau apa ini? Karena Selamat tadi pagi, Bu. dipanggil langsung datang. Iya, si mantep itu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar pagi Sehat, ini? Ibu. Sehat, Iya, selalu semangat. selalu semangat. Dok, ini kebetulan karena kita ngumpul bertiga di sini, jadi nih ada beberapa nih pertanyaan tentang cuci darah itu, Dok. Dari masyarakat, dari keluarga pasien kita sendiri, itu banyak banget pertanyaan yang datang ke kita nih tiap kali HD atau yang baru mau HD itu pasti bakalan banyak tanyanya nih soal pertanyaan begini-gini nih. Pertama ya, Dok ya, kita mulai ya, Dok ya. Apa sih cuci darah itu, Dok? Dicuci darahnya. Iya, diperas atau Ya, bagaimana pakai apa itu, gitu Dok? nyucinya ya. Kadang-kadang kalau saya ketemu pasien, kemudian saya beritahu kalau sakitnya sakit ginjal, harus cuci darah, pasti mereka kaget ya. Pasti. Iya. Ada yang nggak ngerti, ada yang langsung nggak usah, nggak mau gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa sih orang itu harus cuci darah, itu yang harus kita tahu ya. Bahwa ada penyakit metabolik yang disebut dengan penyakit gagal ginjal. Ada gagal ginjal itu dua macam, gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik, itu berdasarkan durasi sakitnya. Kalau gagal ginjal akut dia baru terjadi, tidak lebih dari 3 bulan.
Kalau sudah lebih dari 3 bulan, gangguannya itu masuk ke tahap gagal ginjal kronis. Jadi di mana kita dikaruniai oleh Tuhan sepasang ginjal ya di pinggang kanan dan kiri, dengan ginjal yang sehat sebenarnya. Dia fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme. Jadi sehari-hari kan kita makan, kita minum ya, berbagai makanan, berbagai minuman. Sekarang kan semakin banyak tuh macamnya, inovasi makanan macam-macam enak-enak semua ya. Itu semua masuk ke dalam tubuh kita, tidak kita gunakan semua. Jadi hanya sebagian aja sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin hanya diambil zat-zat karbohidratnya, lemak, protein, vitamin. Nah, pada saat tubuh melakukan metabolisme, pasti ada zat sisanya ya, hasil sisa-sisa metabolisme itu yang istilahnya zat-zat yang toksik atau zat yang racun untuk tubuh kita. Nah, salah satunya ginjal ini berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat toksik ini lewat ginjal. Jadi ginjal itu punya saringan-saringan yang nanti dia bisa mengeluarkan cairan ataupun partikel-partikel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya sehari-hari kalau kita normal kan bisa kencing. Itu sebenarnya tidak hanya air, tapi ada zat-zat terlarut di dalamnya yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu harus dikeluarkan. Kalau ginjal kita sakit, yang namanya gagal ginjal itu, maka dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Akhirnya zat-zat yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh, termasuk cairan tadi, kan kita tidak mungkin ya kita minum sehari 2 liter, terus cairan itu di dalam tubuh kita terus kan menggembung nanti. Nah, cairan itu kan hanya dibutuhkan sebagian dan sebagian besarnya dikeluarkan lagi. Nah, pada saat si ginjal ini sakit, maka dia tidak bisa melakukan fungsinya untuk mengeluarkan zat-zat yang beracun itu tadi dan kelebihan-kelebihan cairan dari tubuh. Terus gimana? Apa yang terjadi? Itu banyak ya efeknya ya, gejala yang dialami oleh pasien. Dia bisa mual atau bisa gatal-gatal, badannya bengkak, wajahnya bengkak, atau sampai sesak napas, sampai tidak sadar. Nah, jadi gimana nih para ahli sejak mungkin puluhan tahun yang lalu selalu berpikir kan gimana caranya mengobati penyakit ini. Akhirnya ditemukan suatu metode, mereka membuat suatu saringan yang dibuat menyerupai saringan ginjal untuk membersihkan zat-zat yang beracun itu. Dan kalau dulu bentuknya masih berupa lempengan lebar, sekarang sudah berbentuk tabung ya. Berbentuk tabung, namanya tabung dialiser. Nah, di dalam tabung dialiser itu ada serabut-serabut yang dia berfungsi untuk menyaring zat-zat toksik tadi yang harus dikeluarkan dari dalam darah si pasien. Itulah makanya mungkin secara bahasa awamnya disebut dengan cuci darah. Jadi darahnya dibersihkan dari zat-zat beracun yang tidak sanggup dikeluarkan oleh ginjal si pasien. Jadi dialiser itu istilahnya adalah ginjal pengganti. Ginjal pengganti untuk membantu menggantikan fungsi ginjal si pasien yang sedang mengalami sakit ginjal. Gitu ya. Jadi seperti itu istilah cuci darah. Berarti Jadi bukan darahnya dikeluarkan. Iya, kebayangannya kan begitu tuh. Iya, atau harus mungkin badannya dioperasi atau apa gitu kan. Tidak, jadi ada mesin khusus, mesin hemodialisis, dan di situ ada tabung dialisernya. Tuh, jadi pasien menjalani pembersihan darah dari zat-zat beracun dan juga cairan yang kelebihan dikurangi juga lewat proses dialisis itu. Karena memang dulu tabung dialiser itu nggak seperti sekarang kan dok. Dulu kan wah kayak meja inilah gedenya gitu. Semeja ini gedenya, dan sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bentukannya lebih kecil, tabung kecil gitu. Nah, itu yang kecil itu yang berfungsi menyaring racun yang tidak digunakan di dalam tubuh yang harusnya keluar lewat kencing, lewat urin. Jadi nanti disaring di situ, dibuanglah lewat mesin tersebut. Pakai mesin ya. Ya, begitu. Nah, kemudian apakah cuci darah itu jadi wajib, dok?
Ya, untuk pasien yang sedang mengalami sakit ginjal, ya wajib, karena kalau tidak dilakukan dialisis atau cuci darah, tentunya efek toksik dari zat-zat yang beracun itu yang akan dia rasakan. Kalau menyerang ke pencernaan, yang namanya uremic gastropati, ya dia akan tidak bisa makan, tidak ada selera makan, mual muntah terus menerus gitu ya. Itu salah satu indikasi pasien gagal ginjal yang harus melakukan cuci darah atau dialisis. Atau kalau sudah overload cairan, kelebihan cairan, jadi cairan di dalam tubuhnya tidak bisa dikeluarkan. Jadi kadang ada yang sampai kencingnya itu sedikit sekali, ada yang cuma mungkin kurang dari 20 cc per jam gitu ya, atau yang seharinya bisa tidak kencing sama sekali atau hanya menetes, itu ada. Tidak Nah, kencingnya. gimana nasibnya kalau cairan itu menumpuk di dalam tubuh? Nanti kelihatan awalnya wajahnya bengkak, perutnya bengkak, kakinya bengkak, dan kalau cairan itu masuk ke paru-paru bisa mengganggu pernapasan. Nah, jadi kalau memang pada kondisi yang harus menjalani hemodialisis atau cuci darah, ya memang harus dilakukan. Kalau tidak, bisa berujung pada kematian. Kalau sudah terjadi ke otak ya, namanya uremic encephalopathy ya. Oke. Berbahaya sekali ya. Kemudian dok, penyebab pasien itu kena gagal ginjal kemudian harus cuci darah itu banyak nggak sih dok faktornya gitu? Maksud faktor penyebabnya itu apa? Ini misalnya nih Eko nih jadinya karena gagal move on ya kan, putus cinta dia jadinya gagal ginjal kan, bisa aja kan dok. Ngadi-ngadi. Jadi nggak mau makan minum ya kan, bisa aja kan. Nah, Bisa itu. jadi kira-kira apa nih dok urutan terbesar penyebab gagal ginjal gitu? Ya, memang penyebab gagal ginjal ini bisa dibagi dalam dua bagian besar juga ya. Ada yang akut atau yang kejadian yang mendadak baru gitu ya, atau ada yang kronik. Jadi karena penyakit yang sudah diderita oleh si pasien sebelumnya, namanya komorbid ya, penyakit komorbid sebelumnya. Kalau yang akut tadi mungkin seperti cerita tadi, pasiennya mungkin tidak mau makan, tidak mau minum sampai seminggu gitu kan. Galau. Nah, nanti tidak ada intake cairan ke tubuh kan, ginjal akan mengalami kerusakan. Itu bisa terjadi gagal ginjal akut. Atau pasien yang diare berlebihan, itu juga bisa gagal ginjal akut. Atau penyakit-penyakit infeksi. Kalau kemarin zaman pandemi, COVID pun bisa menyebabkan gagal ginjal. Infeksi yang berat itu bisa. Atau malaria juga seringkali ya kita melakukan hemodialisis pada pasien malaria. Atau pasien keracunan. Keracunan alkohol itu juga salah satu indikasi untuk dilakukan hemodialisis. Itu untuk penyakit yang akut atau yang mendadak terjadinya ya. Kalau yang kronis paling banyak memang karena darah tinggi, hipertensi, dan diabetes atau kencing manis ya. Dua penyakit ini merupakan penyebab yang tersering seseorang harus menjalani cuci darah karena jatuh dalam kondisi gagal ginjal kronik. Penyakit yang lain misalnya batu saluran kencing ya, batu ginjal, batu buli-buli. Nah, itu kalau sampai terjadi sumbatan, jadi ada sumbatan di aliran ginjalnya, tentu dia juga bisa sampai gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah ya. Atau juga penggunaan obat-obat atau zat-zat tertentu ya yang nefrotoksik, artinya memang merusak fungsi ginjal, itu juga bisa. Tuh ya. Contohnya dok, obatnya siapa tahu Eko kenal gitu kan dok. Misalnya minum obat-obat penghilang nyeri ya, atau obat-obat sakit gigi yang penggunaan yang berlebihan, antibiotik berlebihan atau anti nyeri yang berlebihan yang tidak boleh diminum jangka panjang, tapi diminum jangka panjang. Obat-obat golongan steroid itu bisa, itu ya. Oke. Juga ya penyebabnya ya. Iya. Oke, lagi kok, tanya lagi. Ini ada yang mau tanya nih dok, yang sering berhembus di kalangan masyarakat nih. Apa benar minuman penambah energi bisa menyebabkan gagal ginjal dok? Iya bisa. Macam-macam penambah energi ya. Ya, jadi beberapa pasien yang kita temui, terutama anak-anak muda ya, yang pernah saya temui, dia jatuh ke sakit gagal ginjal. Ternyata saya tanya-tanya,
darah tinggi enggak, kencing manis juga enggak. Ternyata karena pekerjaannya, misalnya dia harus nyupir seharian gitu ya, butuh atau tenaga. harus Ya, betul. kerja di Harus apa terjaga. departemen store yang jam kerjanya panjang, dia harus menjaga stamina gitu ya. Nah, dia bantu dengan minuman-minuman penambah energi itu. Dan kurang minum air putih itu Ya. masalahnya, atau tidak mau minum air putih, jadi lebih banyak mengkonsumsi soft drink atau minuman-minuman penambah energi. Nah, itu bisa juga kalau ginjalnya tidak kuat, akhirnya dia bisa sakit juga. Itu walaupun tidak semuanya ya, tapi mungkin ini memang pada mereka yang rentan ginjalnya dan mungkin berlebihan. Konsumsinya ya. terus-terusan pasti Bu ya. Iya, terus menerus. Oke, Tuh, itu jadi berbahaya tuh. memang lebih aman kita minum air putih saja. ya. Air putih itu Mesti sehat. kudu wajib Air putih ya, itu air sehat, putih yes. aja. Oke. Sekali-sekali boleh minum soft drink, Saya suka Bu. tapi jangan saya lupa enggak minum air putih. Tapi juga tidak lagi Bu. Oke, selanjutnya Bu ya, saya tanya Bu nih. Apa pasien cuci darah itu atau yang terserang gagal ginjal itu usia tua saja Dok? Enggak ya. Enggak itu ya? Betul. Dari anak kecil pun bisa kena sakit Bisa. ginjal sampai usia lanjut bisa ya. Pola hidup Bahkan tahun lalu kan banyak berita tentang anak-anak yang terkena gagal ginjal akut ya. Oh iya ada. Penggunaan Obat. ada obat ya antipiretik sampai Antipiretik. terjadi gagal ginjal akut itu kan bisa ya. Dan usia dewasa muda pun bisa Iya. gitu. Bahkan di rumah sakit kita kan sempat merawat ya anak usia 11 ya 11 yang tahun ya. termuda pernah yang Kelas 5 harus SD. menjalani cuci darah itu berumur 11 tahun, dan sekarang yang masih rutin menjalani cuci darah di Rumah Sakit Panglima Sebaya ini yang termuda umur 15. umur 15 tahun. ya. Nah, itu jadi tidak pandang usia, siapapun bisa kena. Tapi ya. itu karena bawaan atau ini faktor eksternal Dok? Iya, itu ada hipertensinya. Biasanya kecil ya. namanya glomerulonefritis kronis gitu ya. Muda sekali. Iya. Karena Mudah kadang-kadang sekali. tidak disadari ya Iya. penyakit ini gitu. Oke Dok, kemudian apakah ada alternatif lain Dok selain HD ini ya, selain cuci darah ini Dok? Ya, jadi kalau selain cuci darah dengan mesin ya, Ya. cuci darah dengan mesin yang datang ke rumah sakit, ada cara lain, yaitu cuci darah yang bisa dilakukan mandiri di rumah, namanya CAPD ya. Tapi jangan takut, jangan dikira nanti di rumah dia akan melihat darah-darah gitu, enggak Enggak, ya. ini Ternyata cucuk-cucuk sendiri nih, CAPD cuci. ini malah enggak kelihatan darahnya. Tidak kelihatan. Iya, jadi CAPD ini nanti dipasang alat, selang khusus, dipasang ke dalam perut. Nah, di perut kita ini ada yang namanya rongga peritoneum dan ada membran peritoneumnya. Membran peritoneum ini ternyata diteliti dia bisa berperan seperti ginjal tadi, dia bisa menyaring zat-zat toksik tadi itu. Nah, membran ini yang dimanfaatkan sebagai penyaring zat toksik dan cairan-cairan yang berlebih dari si pasien. Tentunya pasien akan dilatih untuk bisa mengerjakan sendiri CAPD ini. Mandiri, Nanti Dok, kita ya? bisa bicarakan di sesi tersendiri ya, ini panjang ceritanya. Waduh, itu cocok sekali tuh. Iya, jadi untuk yang mereka yang nggak mau terus-menerus ke rumah sakit, Iya. Yang jauh dulu ya, yang Tanjung jauh, Aru Iya. tuh, jauh tuh. iya. Bahkan di kota-kota besar dengan CAPD ini mereka masih bisa bekerja, kerja di kantor, bisa dikerjakan di kantornya atau di Iya. sekolahnya. Lebih fleksibel ya. Jadi Iya, ya cocok tidak Indonesia tidak tergantung pada mesin di rumah sakit. Tuh. Kemudian Cara lain ada lagi. ada lagi Ada lagi? Namanya cangkok ginjal. transplant. Transplantasi. ginjal. Ya enggak cuma pohon mangga aja yang dicangkok. Iya. ya. Ginjal pun Jadi, bisa Bu. Ginjal pun bisa dan sudah bisa dikerjakan di Indonesia. Alhamdulillah. Di rumah sakit besar tentunya ya. Tentunya rumah sakit besar. Ya, sudah bisa dikerjakan dan sudah banyak pasien juga yang menjalani cangkok ginjal ini. Dan kalau bisa mendapatkan donor ginjal yang sesuai, tentunya kan harus dites ya. Ya, Betul. Kalau pemeriksaan. bisa mendapatkan pendonor yang sesuai, kemudian ginjalnya dioperasikan, ditanamkan ke pasien yang sakit, Iya. tentunya
dia akan memiliki ginjal baru yang bisa berfungsi normal, bisa menjalani aktivitas hidupnya seperti biasa tanpa harus cuci darah Cuci lagi darah dengan lagi. mesin. Sembuh Tuh, bahasanya, ini yang ya. paling bagus terapinya. Paling mutakhir dok ya. Iya. Terus, Cuman- tapi cangkok itu apa nambah gitu ginjal atau yang rusak dikeluarin gitu? Dok? Enggak ya ditanamkan. Ditambahin yang, jadinya. nah, yang Jadi Kanan. punya banyak, baru 4. itu. punya 3 jadinya Oh, gitu 3. ya. Iya. Saya kira Cuman yang susah mencari Pendonor. Pendonor yang Yang cocok. cocok. Yang Iya. cocok. belum tentu keluarga kita cocok bu ya. Iya. Hmm. Nanti akan diperiksa tentunya ya. Oke deh. Oke dok. Oke, Eko ada lagi yang mau ditanyain? Banyak nih di kepala aku nih mau nanya nih. Apa bu ya? Keluarin mumpung ada di Oke sini. deh. Apakah pasien ginjal tuh bisa sembuh ya? Kemarin ada keluarga saya ini, dia punya teman nih, banyak nih. Dia cuci darah sebelumnya nih. Tapi 3 kali aja belinya sudah sembuh bu. Bisa. Berarti bisa sembuh dong? Bisa. Nah, tergantung tadi penyebabnya. Kalau yang gagal ginjal akut, memang harapannya harus bisa sembuh. Jangan Harus. sampai pasien gagal ginjal akut jatuh Menjadi ke gagal ginjal kronis. kronis. Ya. Itu nanti seumur hidup dia cuci darahnya. Ya, kalau gagal ginjal akut hanya temporer aja. Kalau sudah penyakit penyebabnya ini teratasi, nah ginjalnya akan berfungsi normal kembali. Seperti tadi misalnya karena infeksi gitu ya, karena malaria atau karena COVID atau penyakit infeksi yang lain. Nah, setelah penyakit utamanya itu diobati membaik sambil dilakukan cuci darah, nah nanti ginjalnya akan kembali normal lagi. Atau pada keracunan kehamilan itu juga bisa loh. Ada bu ya? Iya, pasien-pasien yang habis melahirkan biasanya yang mengalami eklamsi ya, Eklamsi, keracunan oke. kehamilan, tensi tinggi bisa kena komplikasi ke ginjal, gagal ginjal akut. Nah, nanti 2 atau 3 kali menjalani cuci darah, fungsi ginjalnya kembali lagi, sudah sehat dia, tidak akan cuci darah lagi. Atau pasien-pasien dengan batu ginjal, batu yang baru ketahuan ya. Iya. Ketahuan. Ada juga yang sudah lama dan tidak bisa kembali normal ya. Kalau yang baru nanti sumbatan Penyebabnya dulu bu ya nilainya. itu dihilangkan, Iya. batunya bisa diambil, alirannya lancar lagi, ginjalnya akan berfungsi normal kembali gitu ya. Jadi ada yang masih bisa sembuh. bisa. Tentunya kita akan evaluasi, kita pantau ya. Gitu. Terus pasien-pasien cuci darah itu dok, apa boleh sambil pakai obat herbal? Obat herbalnya Seperti- seperti iya. apa ya misalnya? Pasti bu. Ya pasti ada yang Nawar-nawarin lah, Bu. alternatif gitu ya ke pengobatan herbal gitu dok. Terus mereka mau pakai dengan herbal dulu kah atau Betul, alternatif ya? Ya begitu. Apa Sebenarnya kira-kira ya boleh? tidak saya sarankan karena kita ini kejar-kejaran dengan waktu. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak pasti gitu kan ya, kan belum ada penelitiannya. Betul. Nanti memperpanjang waktu ini lebih dari 3 bulan dia benar-benar jatuh ke kondisi kronis. Atau yang sudah kronis diulur-ulur, tidak mau cuci darah terus, racunnya akan semakin banyak menumpuk di dalam tubuh ya, yang bisa kita ukurkan ureum dan kreatinin itu dari pemeriksaan darah. Semakin tinggi ureum dan semakin tinggi kreatinin, maka komplikasinya akan semakin berat. Pernah kan ada pasien kita yang harus cuci darah tapi dia masih tidak mau, keliling ke sana ke sini iya. kan mencari Cari pengobatan pengobatan alternatif. Akhirnya balik juga ke rumah sakit dengan kondisi yang lebih berat, sudah susah bernapas, sudah penurunan kesadaran. Nah, tentunya untuk mengobati orang di stadium yang lebih berat kan lebih susah daripada masih di stadium yang awal gitu ya. Jadi tidak saya sarankan untuk mencari pengobatan alternatif ya, gitu. Kira-kira dok, kalau pasien cuci darah itu kan katanya nggak boleh minum banyak dok. Iya. Kenapa nggak boleh? Kan air putih Itu bagus. tuh. terutama Iya. untuk yang gagal ginjal kronik ya. Jadi dia ginjalnya juga sudah tidak mampu mengeluarkan kelebihan air yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau dia minumnya banyak, nanti sehari-harinya hanya kencing sedikit sekali atau hanya menetes kencingnya. Nah, ini air ini kan tidak bisa keluar. Nggak bisa. Nanti dia masuk ke paru-paru jadi yang namanya odem paru, dia susah bernapas. Gitu. Masuk ya ke paru-paru, Iya. masuk ke jantung, Jantung. Iya. gitu ya, bengkak Bengkak, seluruh badan kaki. ya kan. Iya, jadi memang
minumnya harus diukur betul-betul ya, sesuai kondisi pasien masing-masing. Kalau produksi kencingnya masih banyak, dia masih agak longgar minumnya ya. Kalau produksi kencingnya sudah sangat minimal, nah ini yang harus ekstra menjaga asupan minum sehari-harinya. Jadi tiap pasien beda-beda, dilihat kondisinya. Yang jelas memang tidak boleh lagi berlebihan ya. Seringkali masyarakat itu nanti nanya tetangga atau tetangganya ngasih tahu, oh ginjal ya, kalau ginjal harus banyak minumnya banyak. Itu dok. Nah, akhirnya nanti datang ke rumah sakit dengan sesak napas. Pasti sesak. Ya. Kalau belum gagal ginjal, ya harus minum air yang banyak. Tapi kalau sudah gagal ginjal, harus dievaluasi seberapa kebutuhannya, diukur sesuai dengan kebutuhan sesuai saat kondisi itu. masing-masing. Beda-beda berarti. Kasian, ya. Dok, ada tips nggak ini? Tips untuk bagi kita yang masih sehat, menjaga ginjal tetap sehat itu bagaimana? Dan tips untuk pasien-pasien kita yang sudah cuci darah untuk biar supaya optimal. Ya, satu-satu dulu ya. Nah, untuk kita yang masih sehat dulu. Jadi jangan sampai kita jatuh ke kondisi hipertensi. Jangan sampai dong. Ya, jangan sampai kita kena diabetes mellitus. Jangan sampai juga Jadi dok. rutin-rutinlah melakukan pemeriksaan sederhana ya, screening kesehatan. Periksa tekanan darah, periksa kadar gula darah, periksa asam urat. Asam urat ini penting juga loh, karena asam urat bisa mempengaruhi ginjal juga. Ya. Asam urat juga bisa jadi batu ginjal juga, gitu kan. Nah, jadi apalagi kalau di keluarga kita ini ada riwayat orang yang ada sakit ginjalnya. Nah, atau ada di keluarga ada yang hipertensi, ada yang diabetes, ya sedini mungkin kita harus sering-sering memeriksakan diri supaya kita jangan sampai memiliki faktor risiko itu tadi. Lebih aware lah kita terhadap diri sendiri. Terus juga menjaga pola hidup sehat, olahraga teratur, minum air putih, hindari minuman-minuman yang selain air putih gitu ya. Makan juga harus kita jaga supaya tidak menaikkan tekanan darah, tidak meningkatkan kadar gula itu tadi. Ya, dan menghindari penggunaan obat-obat yang tidak dibutuhkan secara berlebihan, gitu ya. Kemudian yang untuk pasien yang sudah terlanjur jatuh di kondisi gagal ginjal kronis ya, yang memang sudah harus menjalani cuci darah rutin, ya yang pertama memang harus bisa menerima kondisi ya. Pada saat sering kita temui pasien-pasien baru yang di awal tuh beberapa pasien masih menyangkal ya, kadang-kadang tidak percaya, terutama pada yang usia muda ya. Masa saya umur segini sudah kena sakit ginjal gitu ya, kadang-kadang masih tidak percaya, nanti dia tes dulu ke sana sini gitu kan, membuktikan apa benar sih sakit ginjal atau kena guna-guna gitu ya. Ada kan pasien kita yang gitu ya, masih dikira kena guna-guna sakitnya ini, kiriman. Iya, nah itu mereka yang pertama harus menerima dulu kondisinya ya. Kalau sudah bisa menerima, tentunya dia akan mau menjalani pengobatan yang sesuai untuk kondisi sakitnya ya. Kalau tidak menerima itu susah loh, nanti susah turunnya gitu menyangkal. Kan. Jadi yang paling penting memang penerimaan, itu yang paling utama. Dan selanjutnya sebagai tenaga medis, jadi kita yang sehari-hari berkecimpung di ruang hemodialisis, terutama teman-teman perawat nih ya, yang lebih dekat ke pasien. Mungkin kalau dokter hanya sebentar aja ketemunya, tapi perawat lebih lama mendampingi mereka 5 jam ya, sekali cuci darah kan 5 jam. Nah ini memiliki peran penting untuk selalu mengedukasi ke pasien-pasien kita bagaimana menjaga makanannya, menjaga minumannya, rajin minum obat. Jangan lupa juga ini obat-obat yang memang harus diminum ya. Kalau tadi ada obat yang merusak ginjal ada, tapi ada obat yang memang dibutuhkan untuk ya. Jadi tidak semua obat itu menyebabkan sakit ginjal. Obat-obat yang memang wajib diminum untuk mengendalikan tekanan darahnya, obat anti hipertensi itu masih harus diminum rutin, obat-obat jantung dan lain-lain ya. Atau juga pasien yang latar belakangnya diabetes mellitus, mungkin masih gula darahnya masih tinggi, dia masih harus menggunakan insulin secara teratur. Nah itu jadi tidak hanya cuci darah, tapi juga
mengobati penyakit-penyakit penyerta lainnya, atau harus masih meminum vitamin yang dibutuhkan ya, entah itu suplemen kalsium, asam folat dan lain-lain ya, yang dibutuhkan oleh pasien ginjal. Jadi saya rasa itu tadi yang paling penting adalah penerimaan tentang kondisinya, kemudian rajin untuk dialisis di rumah sakit sesuai jadwal yang sudah diberikan, dan tetap meminum obat-obat yang masih dibutuhkan, dan tentunya mematuhi petunjuk-petunjuk tentang makanan dan minuman untuk dirinya. Jadi tiap pasien beda-beda ya. Ada pasien yang harus ini, yang pasien lainnya masih bisa ini gitu kan. Iya. Gitu. Gizi penting. Jangan sampai pasien cuci darah terus tidak makan apa-apa. Jangan. Karena takut ya. Membebani malah. Jadinya nanti malah kurang gizi. Iya, Nah, jadinya. kondisi kurang gizi tentunya lebih tidak bagus ya untuk kualitas hidup pasien. Jadi kita tetap harus menjaga kualitas hidup pasien kita dengan gizi yang optimal sesuai kondisinya. juga perlu dukungan keluarga ya dok ya. Itu penting sekali. Penting sekali ya dok Ya, karena tidak mungkin dia akan sendirian menjalani pengobatan ini ya. Tetap harus ada keluarga yang mensupport. Itu sangat penting sekali. Oke, kalau begitu masih ada pertanyaan Kak Eko? Dari lubuk hati paling dalam. Cukup deh kayaknya. Cukup kalau begitu. Makin mendalam makin Gigitan gitu makin, ya. aduh, jangan sampai Nanti kalau untuk pertanyaan lebih, nanti bisa konsultasi ke Dokter Widi di rumah sakit ya, bertemu atau bisa ketemu di praktek juga. Oke, kalau tapi kita udah lama nih ya, kita punya fasilitas cuci darah ya di sini sejak 2017 malah ya. Udah jalan berapa tahun nih sekarang? 7 tahun ya? 7 tahun. Alhamdulillah sudah 7 tahun. Jadi ini. nggak perlu jauh-jauh lagi ke seberang Bu ya. Iya. Kalau zaman dulu pasti nyebrang Bu ya. Iya, kasihan. Sebelum di Rumah Sakit Panglima Sebaya buka unit dialisis, pasien-pasien harus ke Balikpapan seminggu 2 kali ya. Untuk seminggu 2 kali. Naik motor, kemudian naik kelotok lagi, nyebrang, berangkatnya masih gelap, pulangnya gelap, dan seringkali mereka cerita belum nyampe ke rumah sudah sesak napas lagi karena kedinginan di jalan, kecapean, balik lagi ke rumah sakit lagi gitu ya. Jadi ya kita berterima kasih lah, pemerintah sudah menyediakan fasilitas unit dialisis di Rumah Sakit Panglima Sebaya, sudah ulang tahun yang ke-7 ya. Dan dari 4 mesin, dulu kita memulai dari 4 mesin, sekarang sudah ada sekitar 20 mesin ya. Dan mudah-mudahan sebenarnya jangan bertambah. Kalau bertambah terus artinya pasiennya juga nambah. Iya, kan? Tapi mau tidak mau kita menghadapi kenyataan ternyata pasien baru terus berdatangan ya. Betul dok. Pasien baru dengan gagal ginjal ini terus berdatangan. Makanya penting sekali untuk mengedukasi ke masyarakat. Jangan sampai memiliki faktor resiko yang bisa menyebabkan dia sakit ginjal. Itu. Kenali penyebabnya, kemudian jauhi resiko timbulnya gagal ginjal. Oke dok. Kalau begitu mungkin bincang sehat kita hari ini sampai di sini dulu. Cukup ya. Cukup ya dok ya. Nanti dilanjut lagi. Terima kasih. Bisa dilanjut lagi kalau ada kesempatan, kita senang sekali bisa bincang sehat seperti ini lagi. Nanti pasti banyak ada pertanyaan lagi yang muncul. Oke, kalau begitu dok, terima kasih banyak atas kesempatan dokter sudah meluangkan waktunya di acara bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk para sahabat sehat RSPS. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari instalasi dialisis Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Pasir mengucapkan Selamat Hari Ginjal Sedunia tahun 2024. memajukan akses pelayanan yang merata dan pengobatan yang optimal.